شوقي ومعلم إلى حضرة سلام الفاتح. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودقر ذاكرين رضي الله عنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه syahdan. Nah, ingat situ semalam kita lah. Dan hakikat ikhlas. Kita sambungi pelajaran minggu yang dulu, yaitu halaman 246. Kita belajar yaitu angka 6, ikhlas dan siddiq. Jadi orang ikhlas belum tentu siddiq. Kalau orang siddiq itu jelas ikhlas. Nah, jadi ini pangkat artinya nang wajib ya kita jalani, membersihi hati. Jadi ini amal batin. Lalu kita sambungi syahdan di sini. Dan hakikat ikhlas pada istilah logat bahasa nih, istilah bahasa, yaitu jasidin menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Ya kan? Kita kebiasaan rajin ya kan? Bagawian itu di dalam rasa, di dalam niat kita, rajin kita kebiasaan orang awam ini bercampur. Jadi karena Allah ada, karena yang lain ada. Ya kan? Seperti misalnya mengamalkan suratu ya kan nang sugih ya bila membaca surah iya kan ini waqatil misalnya suratul waqiah nih, nah, lalu kita tercampur itu, nah, artinya hilang sudah itu. Kenapa ikum jadi mengamalkan surah ini? Artinya bagus dibaca. Nah, Allah Ta'ala menyuruh. Nah, khalis ngarannya itu. Nah, jadi campurannya itu jadi hilang, maka dinamakan khalis. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyuci itu ikhlas. Nah, ya kan. Nah, kan ngalih kalau ilmunya ada tapi nang ianya pertolongan Allah itu. Artinya anugerah. Kita belajar iya kan. Tapi nang ianya Allah juga menolongi si hamba itu. Seperti firman Allah Ta'ala, nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ian lisyaribin. Jar Allah, kami berikan minuman akan kamu
daripada apa yang ada di dalam perutnya, yang keluar daripada antara tahi dan darah, akan air susu, ya kan? Akan air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Alhamdulillah. Jadi air susu ini suci, padahal bercampur malah di dalam awak kita, di antaranya darah. Ini dari awak juga. Apalagi kita melihatlah binatang kawan, bilang parak benar ya kan. Susunya ada susu kita sini tak atas semua sedikit lah. Adapun di sini hakikat ikhlas itu pada istilah syara'. Nah ini maksudnya di agama nih, apa itu ikhlas? Tadi kan di bidang bahasa, maka yaitu jasidin seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu sidqun niyah ma'allah azza wa jalla. Nah ini ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah azza wa jalla. Nah, dan jadi kita apapun semuanyaan pekerjaan amal itu hendaklah selalu dengan niat tadi, dorongan hati, imbias ngarannya. Iya. Nah, jadi kita beramal seperti menuntut ini, yaitu menuntut ridhanya Allah. Itu ikhlas ngarannya. Nah, kenapa ikam jadi sekolah? Kenapa ikam jadi mengaji, menuntut ilmu, disuruh oleh Allah. Nah, itu ikhlas. Ya, sebab ikhlas itu macam-macam juga, iya kan. Ada karena pahala yang bisa, ya kan, jadi ikhlas. Kenapa ikam jadi menggawi ketaatan ini? Karena Allah Ta'ala memberi pahala banyak, ya kan, dibalas sidin dengan surga. Aku takut neraka. Nah, itu seperti ikhlasnya orang awam ya. Dan macam-macam lah. Ada pulang ikhlas orang muridin misalnya. Dan mereka itu semata-mata karena Allah. Kenapa ikam gawi disuruh? Nah ini bagus. Ada pulang kita ikhlas orang nang zahid, orang nang salik. Nah ini luar biasa. Yaitu memandang semuanyaan tadi perbuatan Allah. Ikhlas semata-mata pertolongan Tuhan jadi kawai. Itu macam-macam lah. Di antaranya syukur pun kayak itu, sabar pun kayak itu. Nah, tingkatan-tingkatan. Jadi ini yang perlu benar ikhlas niat ini. Sebab niat ini amal batin. Sudah kita belajar innamal a'mal bin niat, ya kan? Ya Allah. Dan jadi kita ini tadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang itu. Jelas benar ya, punya amal yang zahir ini bisa tercampur, bisa tak akui. Ya kalau padahal niat tadi kada ada. No ini. Nah, jadi niat yang sangat penting. Nah, karena Allah. Jadi niat tadi itu, Bang. Kenapa jadi menuntut dulu? Mencari keridhaan Allah. Nah, ya kan? Jadi kita menuntut di dalam dunia itu ridha Tuhan dia suntik. Apa aja gawe pasti. Nah, sudah selesai. Kada bercampur. Nah, itu ikhlas dinamakan. Nah, jadi niat. Jadi kita ini kena dibangkitkan oleh Allah, yaitu apa-apa yang kita niatakan. Nah, ini nih. Nah, kita seperti kayak ini, yaitu menuntut ridha Allah, tambahi lagi supaya selamat dunia akhirat. Nah, ya kan. Nah, itulah kita dibangkitkan. Sudah kita meninggal dunia kita, yaitu niat itu nang dibangkitkan. Jadi Allah Ta'ala membalas niat. Jadi niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya.
Ya, di antara amal orang nang munafik, ya, di antara amalnya orang nang kafir. Nah, jadi niat ini. Tapi kita dituntut niat ini sidik pulang. Ya kalahnya ikhlas kalau lawan sidik kalau tadi. Nah itu dituntut pulang apakah bujur niat itu tadi. Nah kayak itu tadi. Lalu pas gawinya pulang amal zahirnya timbul datang asalnya berniat karena Allah. Ya menuntut ilmu ini misal setengah daripada misalnya menuntut ridhanya Allah. Sekalinya kada tulang. Nah, padahal kada ujur syar'i, nah itu kada sidik ngarannya. Ya. Nyata bila orang sidik pasti ikhlas, kan kayak itu lah. Tapi bila orang ikhlas belum tentu lagi sidik. Nah ini perbedaan. Nah, lalu inya membujurakan niat tadi itu pulang. Nah, jadi membujurakan niat itu lalu bujur gawinya berarti itu ngarannya sidik. Dan ikhlas sudah nyata. Nah, jadi niat tadi. Alhamdulillah rasa kayak nyaman benar bang belajar nih. Tapi gawinya banu bisa tercampur, iya kah? Nah itu bagaimana kita latih, mudah Allah Ta'ala menghubungi kalau kita mengamalkan ini. Amin. Allahumma amin. Ini ngarannya kita belajar ibadah batin ngarannya. Ini untungnya orang yang belajar itu. Nih kada ada peruginya. Nabi sudah memadahkan. Tapi bila orang bermajelis ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat mengerjakan salat sunat. Kalau gampangan 1000 rakaat kita mana kawa ya kah? Nah, imbah itu pulang ditambahi pulang pahalanya lagi. Mailangi orang nang sakit 1000 ikung guys. Nah padahal nang kayak ini aja duduk. Artinya tuh besar benar pahalanya. Bermajelis ini. Tapi kan kita baru kada paham bener aja. Ya modelnya tuh nah kayak bermajelis naga kayak ini nah. Kalah lawan yang lain. Kalah lawan yang lain. Ya kan jadi ini kita bergamatan. Ketika Allah sudah membukakan hati kita untuk bermajelis ilmu ini, nah itu ngarannya orang pilihan kita. Berarti kita ini termasuk ya ke ibarat orang yang beruntung, ya kan? Nah lalu kita pelihara ini. Nah artinya mudahan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Maka ada kegampangan janji Allah tabila udah Rasulullah mengatakan tabila orang selalu menuntut ilmu diutamakannya orang lalu meninggal dunia ini mati syahid akhirat. Nah berarti sudah awalnya bagus akhirnya bagus artinya bauntung. Ini nyamannya. Kita tulah paham begini bah lalu tak utamakan mudahan kita tahu inilah maka ini amin. Nah ini ngarannya ketika kita tuh belajar nang kayak ini lalu gundah gulana hati kita hingga bercampur ngaran kita orang awam. Tapi dengan sebab belajar di sini dengan berarti ketika kita gundah gulana tadi hendak membagus diri hendak itu ngarannya ibadah batin ngarannya. Nah ini hebatnya orang belajar. Nah, jangan disangka pada ibadah nang kayak ini. Nah, ini baru kita kada paham lagi. Nah, macam ada ibadah kada, padahal untuk membagusi batin kita itu, ya belajar ini, itu ngarannya kita sudah mulai berjalan, ya. Nah, dengan ibadah batin, ibadah zahirnya, ya tadi nang nampak. Nah, itu. Nah, jadi niat ini menurut Ibrahim bin Adham, walinya Allah. Jadi jasidin ikhlas itu, yaitu benar niat. Iya. Dan kata Ruwaim rahimahullahu ta'ala al-ikhlasu fil amal huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Artinya ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah, ya kan? Ada hendak itu.
Padahal janji Tuhan ada. Ya kalau bila orang beramal, ya Tuhan aku balas. Ya kah? Dengan surga misalnya, dengan pahala misalnya. Lepas daripada api neraka kan itu. Tapi itu masih makhluk lagi. Baik. Tapi itu termasuk ikhlas juga kan kan? Ya kan? Tapi yang dimaksud di sini yaitu kadada memandang amal tadi, kada tahu dibalas Tuhan kah, kada kah ibarat nah itu. Yang penting Allah menyuruh aku gawi dirinya. Nah itu. Yakni maksud nang tadi, jangan berkehendak ia dengan amalnya itu, melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah ini kisah ikhlas tadi. Jadi semata-mata Allah. Jangan bercampur nang lain. Karena Allah Ta'ala tadi. Jadi semata-mata Allah. Inilah jadi namai ikhlas orang yang siddiqin dan orang nang arifin. Ya kan? Jadi orang nang siddiq ini, orang nang arif ini, arti arif itu orang nang sudah kenal lawan Tuhan, nang pinandu lawan Allah. Ya kan? Siddiq itu benar pulang. Jadi ketika niat itu tadi ikhlas, gawian itu tadi pas pulang. Nah itu dinamakan siddiq ngarannya. Terlibatnya sudah ikhlas. Jadi orang nang ikhlas belum tentu siddiq. Orang nang siddiq ini tadi pasti ikhlas. Ya ini contohnya. Nah, mulai. Dan ketahui olehmu Jasidin bahwa lafaz siddiq itu diistimalkan, artinya dipakaikan pada 6 tempat. Nah, pulang nih. Jadi kita mengaji pulang ini. Kan kita tahu siddiq tadi aja artinya benar. Dalam beramal sekalinya 6 macam pulang tingkatannya. Jadi orang yang sudah arif billah, orang yang wali-walinya Allah, mereka itu sudah menjalani makam-makam ini. Ada gampangan hebatnya mereka itu. Jadi pinandu benar kita ya kan. Apakan lagi kita orang bahari itu menyampaikan semuanya itu tadi nampak kisah Rasulullah. Itu tuh di orang. Nah ini amal batin. Orang bahari kan mengaji nur Nabi Muhammad. Ada kita ini mengaji gawian siddiq. Mengalih hati benar lagi iya kah? Lalu nampak musyahadah. Ketika nampak di dalam diri kayak itu, lalu nampak aja kisah Nabi. Nah, lalu syuhud tajainya. Nah itu nampas ngarannya. Nyaman gelak, ba'amal tuh nyaman. Kayak nang sembahyang tuh usalli jan Nabi kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian lihati seperti aku dalam sembahyang. Jadi ia nang belajar tata caranya, sohbatalnya, cara mengangkat tangan, cara sujud, cara tahiyat, cara bacaan dan sebagainya itu ketika nampak di situ persis seperti Rasulullah, disitulah nampak cerita diri, nampak kisah Rasulullah. Nah lalu nyaman, itu nampas ngarannya musyahadah. Ya nang kita bagaimana semalam belajar, iya kan? Tata cara mengangkat tangan kita punya kada belajar, ya nang kayak ini. Pada sah aja pang semuanya. Tapi ketika kita mensyuhud dengan Rasulullah, kada pas ya nak, lalu nganeh galat dah. Ramiam lah, nyaman. Maka kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semuanya itu terkumpul di dalam syahadat 2 kalimat. Kayak itu aja di orang bahari itu simpunan sudah. Tapi kan belajar, iya kan? Artinya mengaji ya, artinya sangat lawas, panjang perjalanannya. Kan kayak itu. Ada mau penang sampai wisal langsung sampai mengaji sebulan 2 bulan wisal misalnya hadang. Dulu kalau luput bener ya gawi kita.
Salah kalau enam macam jasidin enam tempat. Nang pertama sidqun fil qaul. Nah ini perlu. Ya, ini benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Nah ini adalah bagaimana kita melatih bakasnya kita berdusta, misalnya terluput pandir, istighfar pembukaannya kasih itu pada yang pemulaan kita itu istighfar. Kan banyak kita ini tadi tersalah. Tapi kita baru istighfar ini tersalah, dikira istighfar ini hanggan orang nambah buat dosa-dosa harus seorang rasa kada ini nama luput. Padahal hanggan seorang istighfar nih. Nah, gitu. Nabi kan sudah mencontohkan, iya kan? Sudah mempraktikkan, padahal sidin maksum, ya pula. Tapi sidin kada kurang 100 kali beristighfar kepada Allah. Nah, Nabi itu ada ini ketinggian mengaji misalnya, lawan aku jarang kada ada anu lagi istighfarnya. Oh, anggan apa ini? Berarti jadi Tuhan kayaknya lah. Nah, minim bahaya itu. Nah, amun lawan dirinya seorang nang itu sudah sampai ilmu kada jadi masalah, tapi ke orang lain lalu bingung saat menyasarkan ini nang luput kita. Nah jadi nang pertama dulu dalam perkataan, ya kan? Sekalian masa artinya terus menerus kayak bujur. Itu ngarannya satu dulu berarti amal zahir, kalau itu jadi juga tapi niatnya tadi batin kan jadi kayak itu. Nang kedua sidik bin niat. Nah ini nih yang kita bicarakan, yakni jasidin benar pada niat. Nah apa yaitu jasidin bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Nah kebajikan itu ya ibadah kaidah bahasa kita. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama benar pada niat itu. Ya kah? Lalu ada bujur tapi ikhlas juga, tapi bercampur tadi lalu hilang sidiknya kan kayak itu. Lah, nah nyaman kalau belajar tahu kita di mana kita kekurangan kita kan itu. Nah ini ngarannya kita ini, ya kah? Belajar ngarannya ibadah batin kayak gitu. Amunya pas kena kayaknya lalu nyaman kayak gitu. Makanya ini yang dipandang Allah, ya kan? Nah jadi kita kena dibangkitkan di dalam akhirat kena niat ini. Udah gampangan. Nang ketiga ini 6 kalau tadi lah sidik bil azam. Nah yakni benar pada cita-cita. Iya kan? Cita-cita nih. Maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka yaitu dinamai benar pada cita-citanya. Nah, dan jikalau berubah-ubah citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Nah ini 6 tempat panglai sidik tadi. Kita kan ada kalau lagi mencita-cita ya kan, aku punya duit naik haji, nah, aku punya anu itu ini kan kita. Itu azam ngarannya berdahulu mencita-cita tadi. Lalu pas kena cita-cita tadi terlaksana bujur lah. Nah itu dinamakan kena termasuk kena sidik belum. Namanya bang punya kada tuh ada jadi itu syarat sidik nih. Batal kena punya kurang daripada 6 ini sediknya dah. Nah nang keempat
sidik fil wafa'i bil azmi bil azam, yakni benar pada menyempurnakan, nah ya, dengan yang dicita-citanya itu, yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia nanang tampak ya nang pas gawinya dah, nang seperti cita-cita akan tadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Artinya beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu pada barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas sesuatu. Punya kada ilmu nganih juga lah ya. Nah dia nang wajib kita menuntut ilmunya, hanya beramal jadi pas. Kalau berdulu beramal aja kita ilmunya terdudi lalu macam-macam rusaknya amal itu. Jadi kadang-kadang nuntut nih. Wajib bang ya Nabi ya kah menuntut ilmu ini. Mulai buayan sampai mati ialah yang lahat. Kita di liang lahat itu dilajari kalau sampai mati itu. Merob buka ya kan, jawab Allah Rabbi. Nah itu belajar masih kita ya. Nang kelima syarat sidik tadi, anu pangkatnya ya kan, anang buting tadi, tanggananya sidik fil amal. Nah ya yang kita bicarakan tadi juga. Ya ini benar pada segala amal seseorang pada zahirnya. Nah ya kan, jadi zahirnya ini nah, dan pada batinnya. Nah ya kan, batinnya tadi ya niat. Kan kayak itu kalau tadi menurut Ibrahim bin Adham. Ya kalau khalis tadi, ikhlas tadi. Bujur pula kan, jadi memerlukan ini mengaji terus menerus ya kan. Jangan salah kayak itu. Seperti ada bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Nah ya kalau maka jika ada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Iya kan? Ya ada sebagian guru rajin kisah sembahyang Yasidin ikam tuh membaca zahirnya Allahu Akbar, anu hati ikam baca Yasidin Allahu Akbar. Nah itu supaya zahir lawan batin ini pas. Sampai kayak itu dulu melatih pengenalan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin juga. Supaya zahir batin ini sama. Nah ya ini syarat sidik ikhlas tadi. Ya kan? Nah jadi kita bagaimana belajar kayak sembahyang Allahu Akbar di dalam alif sampai ba kan aku sembahyang fardu ya kan kayak itu. Nah ini itu kan dalam hati miringinya supaya zahir lawan batin pas. Nah nyaman lah, nyaman. Ini pangna. Yang kelima nih sidik fil amal. Jadi tiada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Ya kalau kita ini halus benar bang, tapi kita nyata dinding kalau rasa ikhlas saja kita kayak itu bang, tahu gawi aja kayak itu bang. Padahal luput banget. Mudahan kita kau mengamalkan lah, amin Allahumma amin. Yang penting pertolongan Tuhan, yang penting kita mengaji jangan kada mengaji kayak itu aja sudah. Bapak kada kawam kita ya semuanya terdudi lo. Jadi bagamat ini, coba kita ulangi yang kalimat inilah. Sidik fil amal, nah ingat tak?
yakni benar pada segala amal seseorang pada zahirnya. Kan arti benar itu bujur amal zahir itu. Ini kita kan misal sembahyang aja dulu, lalu kita ada mengaji fikih ya kan, tata cara Rasulullah mengangkat tangan, cara Rasulullah ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya sampai salam itu kan bujur sudah, itu zahirnya kelak. Nah itu kan nyaman kelak pada zahirnya dan pada batinnya. Nah batinnya ini ya diniat tadi dulu ikhlas. Nah lalu ada sebahagian bagian madjar membaca nang dibaca tadi, tapi dalam hati. Mulai nyaman juga bang dua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar cepat tuh ya. Anu aja coba biar latih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nang kayak taimbe ya jaraknya tuh. Biar tuh dulu bismillah, tapi itu langsung ini sudah menyatu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Latih terus. Kan jadi zahir batin pas. Nah, ini nih. Sidik fil amal. Kan dituntut zahir batin. Amun zahirnya pas sudah tadi. Ya kan, sidik ngarannya artinya pas tuh tata cara tuh pas. Anu batinnya pula lalu kita nampak cerita di situ kita nang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu nampak aja di situ. Nah, lalu nyaman mengaji itu nyaman. Mengerjakan pekerjaan ketaatan tuh dia nyaman. Hanya paham jurusnya tadi. Ya nang jar Rasulullah tuh orang kada sempurna imannya mulainan mencintai aku keseluruhan. Jadi seluruh apa Rasulullah mengutamakan. Tapi punya sudah kita belajar, dasar pas. Kayak itu. Ada gitu baru kada belajar sebenarnya. Jadi kayak apa mandak cinta ini. Iya kan? Nah, kan tapi aneh kalau banyak yang lain kalau dalam hati. Tapi barang di dalam ba'amal dulu, barang dulu latih. Karena keseluruhan syuhudnya itu nampak. Nah ini kisah pandirnya aja bang lah. Ya, artinya pandirnya orang yang sampai dah. Ya kan. Tapi kita bulik-bulikin yang kayak ini. Sampai ya kita itu kena nyaman. Kayak itu bener aja. Untung lah. Untung. Seperti nah ini sidin memisalkan zahir batin dari sidik amal tadi. Nah, jadi ada bersamaan perbuatan, hanya bersamaan perbuatan anggota yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Coba itu. Nah, nyaman galak, bagaimana kita pandiran sini? Coba itu bersamaan. Nah, perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Pahamlah? Nyaman galak. Nah, Allahu Akbar. Nah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi zahirnya ini pas, jadi batinnya pulang ikuti. Nyamanlah, paslah. Ya kan. Lalu ini kada tapi mah abang enak. Amunya kada di iya nang tadi mulai mau unjun tadi mulai tulak ke rumah ya kan. Sampai masak paisnya salam. Kita ini nakal isi hati ya kan, orang awam. Apalagi musim katam gitu ya kan. Sampai jadi bares, sampai jadi memasak, mulai mengatap ya. Allah Akbar kali ingat apa-apa ya, timbul salamnya aja. Lalu kita belajar nang kayak ini insya Allah yang nyaman lah. Ini tuh urai aja, tapi bagaimana kada kaupang langsung bim salabim. Asal mulai awal aja ngaji bagaimana, insya Allah tenyaman. Lagi pemulaan dulu kayak apa kan kayak itu lah. Ya kita tuh urai aja nyaman. Allahu Akbar lah kaminya. Maka jika tiada bersamaan, zahir dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Tipis benar lah. Bahasanya kayak itu aja, bila kita ingat pertolongan Allah kayak itu aja rejin ya kan. Bila kita ingat anugerah Allah, nah di sini amal. Ya kan? Ya nang di kita semalam belajar apa semalam nang
hapus amal, iya kah? Tak pandang diri kalau ya Allah lah. Dan selamat kita lah, amin Allahumma amin. Kada gampangan ya kan, iya bamal uyu salinya kosong. Nah, gara-gara kita taksir dalam menuntut ilmu, sampai itu pulang, ya kan. Nah, tapi kita serahkan kepada Allah, kan kayak itu aja. Tapi bila menuntut ilmu kan sampai ke mati, ya kita azam kita kan itu namanya itu tadi. Nah, itu azam ngarannya. Cita-cita kita ya. Pas bujur gini, nah di sini kita dapat syahid akhirat. Nah untung banget, untung pokoknya ada peruginya. Menuntut ilmu ini gak ada peruginya, kayak itu aja sudah. Tapi bila orang kada menuntut ilmu itu pasti menyesal udah, kayak itu aja udah. Nah, pasti rugi kayak itu aja udah. Pasti menyesal kayak itu ya. Nah, kayak itu aja sudah. Nah jadi nyaman, maanui diri kita nih, maanui nafsu kita. Kita kena ada rajin kancang, kena ada menuntut, ada kena kandur, ada. Nya kayak itu, nih ada kulirnya tuh. Nya kayak itu, keberadaan aja kayaknya ada itu. Tapi kan ketika itu kita paham di sini, insya Allah kena timbulnya manakan aja. Artinya kada seberasa barat benar. Padahal awak lah pahai, tapi asik kajaan kayak itu. Kayak apakah jalannya Tuhan menolong kita. Ya Allah lah, rami benar. Nangka 6 ka belum? Nangka 6. Nah, diingatkan ini tapi kita begitu tuh nyaman. Kita dibacai. Kalau tampina luput, kalau hendakan supaya sidik amal nih ya kak. Kalau gagal supaya ikhlas lawan sidik nih dapat. Anu buding punya kurang kena. Luput 2 bulan kada pas kena. Punya kurang. Nangka 6 jasidin sidik fil maqamat. Nah, sidqun fil maqamati, yakni benar pada segala maqam. Pangkat tadi lah. Maqam ini tangga, ya juga. Pangkat. Tapi sidin ada sidin dimaksud jasidin dengan maqam. Murad itu artinya nang dimaksud, dan murad ya, murad itu bahasa Arab. Dimaksud tadi dengan maqam, ada kalau segala maqam di sini itu yaitu amal yang batin. Nah, ya kan? Amal yang batin. Nah, maqam tadi, martabat tadi, pangkat tadi. Nah, jadi jasidin amal yang batin. Nah, seperti ini sidin memisahkan khauf dan raja. Nah ya kan, khauf dan raja dan ridha dan tawakal dan yang lainnya daripada segala amal yang batin. Kita sini belajar 10 macam pula yang tersebut di dalam bab nang kalimah ini, seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya itu, serta dirasanya sekalian itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Amun kada belajar mana kawan ada itu lah bapak kita nang belajar aja gini tinggal lembu ya kan bilang kual-kual ya kan bahan luput deh. Nang belajar aja tuh bisa banyak luputnya sudah, apalagi nang kada belajar ya kan. Nah cucuk benar ya kan. Nang ke-6 coba kita ulangi lagi ini supaya kita paham. Sidik fil maqamat artinya bujur pada makam. Berarti nang 10 macam ini kita begamatakan amal kan kayak itu kalau begamat membagusi asasnya takabur jadi tawadhu kan kayak itu kalau supaya makam nang terpuji dan ridha sabar syukur iya kan taubat bab awal kan kayak itu kalau khauf raja nah itu nah jadi jersidin amal yang batin tadi paham aja sudah, khauf raja tadi ridha itu tawakal tadi yang 10 macam dari kita di sini. Nah segala amal yang batin tersebut di dalam bab yang kelima ini seperti ia mengetahui nah ini ya kalau belajar benar kalau tak mengetahui makna khauf dan makna raja
Artinya khauf ini takut kalau lawan Allah kan kayak itu kalau. Nah, artinya takutan, benar takutan berarti mengerjakan suruhnya, meninggalkan maksiat kan kayak itu kalau. Meninggalkan larangannya kan kayak itu. Nah, takutan Pak, khauf tadi. Nah, maka Tuhan berjanji Bang, kan kayak itu kalau. Nah, paham sudah? Raja Bang, ini mengharap, ini harus imbang. Kalau kita kayak ini kan harus imbang nih. Harus paham, oh aku harus khauf. Ini ada juga orang memakai raja aja. Ini takutan kada, yang sekehendaknya kita naik timpang ini buat Tuhan pengampun juga aja, pengasih sayang juga aja. Nah, ya kalau Sidin Raufur Rahim aja. Nah, kada tahu yang lainnya pulang. Padahal di situ aturnya imbang. Kan gitu kalau pelajaran kita dahulu sudah tamat tuh kayak. Sudah tamat harus imbang kita ini. Sebab kita ini tapanu lagi masih ada nafsu kena menggawi dosa. Nah di sini khaufnya pula. Nah jadinya imbang. Nah di sini pakaian yang pas tuh kena. Nah kalau sesudah Nabi juga memadahkan, amun sudah kada kawal lagi berbuat dosa, kada kawal lagi, artinya nang sudah ditilam aja lagi ini. Nah ini ada kalau Nabi semalam kacak mati bahasa kitanya itu lawan Allah Ta'ala aja lagi. Oh itu sang mati guys. Itu sama mati. Nah ini supaya paham tuh kan adab semalam kita belajar sudah tuntung kitabnya itu. Kacak mati di raja sini aja. Jangan khaufin ketakutan pulang ya nak. Pas dicabut malaikat ya ya nang takuriak. Sudah takutan berdahulu. Nabi kalau dia Nabi kacak aja. Oh Allah Raufur Rahim misalnya. Ya lah pasti Allah mengampuni aja dosaku. Oh kaidah. Lalu mati itu nyaman. Nah, ada kalau itu sudah belajar itu patikaman itu patikaman enggak. Nah, ini orang ada juga yang ada paham belajar. Kalau sebenarnya belajar dengan guru itu 20 tahun kada ada yang aku mati aja. Minyak ada paham. Padahal kita kayak ini sama mati ya semuanya kan kayak itu lah. Artinya menuntut nih artinya berjalan kan lah. Tapi kita ini suluk ngarannya dengan ilmu kayak itu benar aja. Banyak kada paham dikiranya apa. Nah insya Allah lah kira-kira paham lah bagaimana kita turun gitu juga minta ujungnya sama-sama kita. Jadi di sini kita tuh mengetahui berarti belajar benar makna khauf ya pula makna raja dan lainnya makom-makom nang tadi. Itu serta dirasanya sekalian itu di dalam hatinya. Iya kah? Artinya mengamalkan benar. Ya kan amal batin kalau ini. Amal batin kan kita belajar nih. Nang kayak syukur kan niat tadi. Lalu gawinya kita jahirnya. Jadi berarti batin jahir itu kan dasar kada kawa diubah. Dasar kada kawa dipacul gitu. Sebagaikan badan lawan roh. Kayak itu benar aja sudah. Amal nih. Jadi jangan sebuting aja mengaji. Iya tuh deh. Sangnya pikirnya ngaji juga kan kita. Ini kan adatnya tuh sopnya nih. Nah, serta dirasanya ya. Nah ini diulang-ulangnya nih. Dirasanya. Sekalian itu di dalam hatinya. Bahasa kitanya kampungnya diamalkan. Nah ya kalau tapi amal batin deh. Yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya jadi kelakuan ini 10 macam wah ngali jele makom sidik ini cocok bener lah ada kembangan tinggi bener di atas ikhlas Pak. Orang yang sidik ini kan pasti ikhlas, orang yang ikhlas belum tentu sidik makom nih. Berarti hebat benar ini. Mudah-mudahan Tuhan lah. Ya kalau kita sebab belajar ini kan menuntut ridhanya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya kan menolongi kita. Kawa mengamalkan ini. Amin. Allahumma amin. Nah kira-kira ingat itu dulu lah. Nyaman. Pada gampang kami. Maka ini kita bergamatan insya Allah. Kita kan mencari selamatan tadi pun hidup hatinya ridha Allah tadi. Kena masuk mendudi nang ketujuh tawakal kena. Membicarakan tawakal. Tawakal lagi kita rajin dulu lah, ada juga belajar banyak banget juga luputnya. Ada kawan jadi jahir batinnya itu terpakai.
Jangan bismillah, tawakkaltu ala Allah. Udah, artinya Tuhan bisa aja meliharakan. Ada mau? Ada syaratnya kayak rumah disunduk. Jadi menyunduk rumah itu sekali aja berpahala. Tapi kita baru kada ada ilmunya, kada paham. Mensunduk tuh aja rumah kalau ada maling, ya tak kasih itu bukannya. Baru kayak itu ya kalau kunci kendaraan dia juga jadi tabiat kayak itu. Ya sebab kita hanya aja menuntut ilmunya, lalu banyak luput gawinya. Sunduk jangan kendaraan kuncinya. Kena dijemput maning, tak situ harusnya malah sangka jahat lawan maning, lawan orang ngelet, malah kita luput tawakal ada di orang. Tawakal tu Allah, artinya dasar ke Allah Taala nah Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah, la haula wala quwata illa billah. Sunduk kayak saya menyunduk itu nah berpahala. Tawakal. Kan ada kita kalahin be, kenapa hanya aja juga belajar bertawakal ya kan? Kalau luput banyak. Maka tiap menyunduk lawang dan kakak itu aja baru keingatan. Pasti pindah hendak kalau dijemput orang. Padahal dijemput dinaiki maling apa ada. Tapi ya kita tadi kita tutup benar. Maka ini amal batin nang wajib dihiasi. Karena menuntut ini insya Allah kita terbuka nyaman kalau saja aku menutup lawang hukumnya sunat itu artinya berpahala bahasa kita. Jadi menuntut lawang itu aja berpahala. Ada kita aja menutup lawang tutup aja kalau ada kalau ada orang gila aja masuk pas benar orang gila juga ya masuk. Kita salah kita. Itu tawakal kita lah. Dan kita diampuni berkat kita hadir majelis ilmu yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia kita, akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam mati keadaan beriman yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Bijalikan yang hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.